Oke, selamat sore Pak Irjen. Mungkin sedikit Pak menanggapi kemarin sidang Nikita Mirzani yang cukup menarik dari persidangannya. Mungkin Pak, seperti apa Pak point of view dari Pak Irjen sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau mencermati fenomena yang kemarin terjadi, ya sangat memprihatinkan ya. Suasana yang tidak layak terjadi di arena persidangan terbuka. Saya awali dulu daripada apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani tentang masalah prestis yang minta supaya dibuka atau diperdengarkan atau divisualisasikan. Ternyata tidak mendapatkan perhatian daripada majelis hakim maupun JPU. Di sini perlu saya sampaikan, ini sangat saya sayangkan. Seorang Nikita, seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keseimbangan hukum tentang peristiwa itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Namanya sidang terbuka untuk umum. Sehingga ada ajang pembuktian di sana. Nah ini dibuktikan apapun isinya, kan belum diperdengarkan, belum dilihat. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah ini saya sangat sayangkan majelis hakim dan JPU. Kenapa men-take down itu? Kenapa tidak diizinkan? Ini sangat saya sayangkan sekali. Kasihan seorang Nikita yang minta perlindungan itu. Dia kan minta keseimbangan, toh kan peristiwa sudah terjadi. Kemudian dia sudah menderita akibat daripada peristiwa itu, sudah ditahan. Terus hak-haknya kasih dong. Jangan dari segala aspek dia dikebiri terus. Pada saat dia meminta haknya untuk dimunculkan, kenapa ditutup? Ini nggak seimbang. Kasihan seorang Nikita seolah-olah jadi ada seperti tebang pilih. Ini nggak benar. Boleh peristiwa itu terjadi, tindak pemerasan terjadi, tapi haknya juga boleh diberikan. Ya kita harus adil dan berkeadilan. Dalam hal ini, saya apresiasi Nikita tidak terima dengan situasi ini, hal yang betul-betul manusiawi menurut saya ya. Dia kan seorang manusia biasa. Kenapa dia tidak mendapatkan perlindungan hukum juga? Dia kan warga negara Indonesia yang perlu untuk dilindungi. Itu kira-kira ya. Bisa dibilang ada kecurigaan dari mengarah kepada jaksa. Saya tidak mengatakan ada kecurigaan. Kalaupun kita mengatakan seperti itu, kan perlu pembuktian. Bagaimana saya mengatakan curiga atau tidak tidak diputar? Kalau memang betul-betul Nikita menyatakan itu, buktikan aja. Nikita ngomong gini, ya sudah buktikan di arena itu. Diputer, diperdengarkan, ada atau tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga publik tahu, arena persidangan terbuka tahu, hakim bisa menilai. Ya kalau kayak gini kan kasihan Nikita dong. Nggak diberikan haknya. Nah ini saya katakan, saya berpikir lurus ya. Salah saya katakan salah, benar saya katakan benar ya. Pada saat ini kita salah ya salah. Ya kalau dia pada saat ini benar ya benar, dia kan perlu juga dong keseimbangan hukum terhadap yang bersangkutan. Jangan cuma dia aja yang dihantam. Akhirnya orang jadi berpikir, oh ini sengaja menggiring nih kita supaya masuk jerumus ke dalam jurang sendiri. Tidak ada mendapatkan hak-haknya. Itu kira-kira ya. Tapi Pak Irjen yang menarik katanya, kemarin JPU bilang bahwa jika Niki ingin mempersoalkan rekaman itu harus di case selanjutnya, maksudnya tidak di, kalau ini sudah selesai baru Niki bisa melapor. Ini gimana Pak? SOP-nya sendiri? Ya enggak lah, kalau memang dia bisa membuktikan, namanya kan ajang pembuktian. Nah, bukti apakah berupa video, berupa apa kan perlu diputar, diminta diperdengarkan depan umum, kan sah secara hukum. Kan gitu. Nggak ada tunggu dulu, ini nggak ada. Ini kan terbuka untuk umum. Kenapa istilahnya itu sebelum agenda persidangan? Toh dia sudah duduk sebagai terdakwa. Toh eksepsinya sudah ditolak. Berarti dia akan mempersiapkan diri ya, untuk membela dirinya. Ya, karena sudah masuk pada materi pokok perkara, ya sudah. Mari sama-sama kita dengarkan. Sehingga ada penilaian daripada hakim yang diperdengarkan, publik ngerti. Sehingga nanti jangan sampai hakim mengambil keputusan sementara publik sudah tahu. Nah, jangan seperti itu. Jadi jangan ada dusta di antara kita lah. Seyogianya pada saat ini kita meminta itu diberikan kesempatan. Itu kan hak dia.
Gitu kira-kira ya. Tapi pada akhirnya nggak diberi kesempatan hakim. Lah justru itu saya katakan Justru malah sangat saya sayangkan tindakan itu. Di mana keadilan itu? Jadi kalau melihat kemarin tuh ya peristiwanya Nikita sampai marah, kecewa, menurut hemat saya situasi itu adalah manusiawi. Hal yang wajar. Hal yang wajar, dan dia spontanitas melakukan itu di luar nalar dia karena ada suatu kekecewaan yang sangat mendalam bagi yang bersangkutan. Kenapa saya diperlakukan seperti kayak gini? Jangan dilihat dari apa yang terjadi pada peristiwa itu, dia tidak mau diborgol, tidak mau dikasih rompi tahanan lah, hakku aja nggak diberikan. Nah, itu spontanitas, walaupun di agenda persidangan tidak boleh itu terjadi, tapi harus kita juga manusiawi. Makanya ada sebab, ada akibat. Dia melakukan itu secara spontanitas, luapan daripada kekecewaannya, muncullah peristiwa itu. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong gitu loh. Kita juga harus mengerti nuansa kebatinan daripada seorang Nikita. Gitu kira-kira ya. Berarti kalau misal nanti minggu depan ada sidang lagi, dia mengajukan lagi, kalau misalnya nantinya ditolak masih belum aja juga. Saya berharap Nikita tetap mengajukan itu. Tetap ajukan. Saya tidak mau ini kalau sana ini tidak mau diperdengarkan. Karena ini salah satu pembuktian. Salah satu data-data terjadinya peristiwa ini, apa yang tersangkut dalam peristiwa ini, siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa ini supaya jelas. Termasuk ya Dr. Oki ya, yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Reza kan. Dia menyatakan bahwa berkali-kali dihubungi dan lain sebagainya. Nah sekarang ingat, pada saat memberikan keterangan atau kesaksian di pengadilan itu disumpah. Saat nanti terbukti bahwa kamu itu tidak sesuai dengan fakta dan data, bahwa betul-betul kamu mengerti tapi kau bilang tidak mengerti, kena kamu memberikan keterangan palsu. Jadi hati-hati juga pengacaranya kalau mengarahkan yang benar-benar, jangan mengarahkan kepada hal yang tidak benar, seolah-olah itu tidak pernah terjadi, padahal terjadi. Itu loh. Nah, jadi supaya betul-betul equal semua gitu loh. Jadi jangan ada dusta di antara kita yang berkali-kali saya katakan itu. Nanti akan diperiksa, termasuk Dr. Samir yang sebut-sebut juga. Mungkin orang-orang yang lain yang ada relevansinya atau irisannya dengan peristiwa itu. Nah, itu yang kira-kira yang perlu kita dalami. Kemudian yang satu yang saya singgung tentang masalah penangguhan penahanan ya. Suatu hal yang lumrah dia mengajukan penangguhan penahanan dengan pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Tapi itu kan hak subjektif daripada JPU. Dan itu tidak bisa dipaksa. Kalau JPU kekeh mengatakan tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan atau tidak bisa dilakukan penangguhan penahanan dengan dasar itu yang saya katakan tadi, hak subjektifnya ya. JPU bisa saja mengatakan bahwa saya tidak memberikan itu dengan alasan takut melarikan diri, satu, takut mengulangi perbuatannya, takut menghilangkan barang bukti. Kan itu hak subjektifnya. Dan itu tidak bisa diamputasi orang lain karena di dalam kewenangannya. Nah, mungkin nih kita meminta itu karena ya, lihat, jangan lihat nih kita senyum-senyum di permukaan loh ya. Saya kan bisa baca nuansa kebatinan tuh. Ya, ini ilmu psikologi ya. Oh jangan lihat di permukaan nih kita tuh senyum seolah-olah dia kebal segala macam. Padahal secara pribadi dia juga menderita. Kenapa menderita? Ingat anaknya sampai sekarang masih proses peradilan. Si Loli ya. Ada anak yang kecil lagi. Seorang ibu apapun alasannya pasti terbebani dengan pikiran ini. Nah, kita harus berpikir gitu juga. Jadi lihat apa yang dialami oleh seorang Nikita dengan suatu tindakan perbuatannya, tapi nuansa kebatinannya juga perlu kita perhatikan. Jadi jangan cuma lihat senyum-senyum permukaan, salam-salam. Saya tahu senyumnya itu udah senyum kepahitan sebenarnya itu. Kalau kita mau baca ya. Nah, tapi kalau lawannya membaca lain lagi. Lawannya baca tuh mampus loh katanya kan, karena dia tidak merasakan itu. Kalau ketika dia merasakan apa yang dirasakan Nikita pasti sakit. Adil kan? Ya kalau salah saya katakan salah, ya. Termasuk kepada nanti yang diminta oleh si Nikita terhadap Reza tuh. Ya. Tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada asap, tidak ada api. Kenapa sampai dia melakukan memberikan uang yang 4M? Nah, muncullah dari teman-teman lawan-lawannya dia mengatakan itu kan perdata karena kesepakatan nilai nominalnya, peristiwa pidananya tetap berjalan, turun dari 5M jadi 4M. Yang jadi masalah kenapa sampai terjadi perpindahan uang itu, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Apa yang ditutupi?
yaitu masalah skincare. Ternyata dibawa produk ke pengadilan tapi tidak diverifikasi. BPOM speak bunyi dong, sehingga ketahuan bahwa produk ini bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah segera periksa geledah rumah produksi. Bila penting kalau ini dari hasil kejahatannya itu sita, lakukan TPPU. Itu loh kira-kira. Ya. Pak, ini kita merasa 5 bulan ini dikriminalisasi. Setuju Pak? Saya nggak mau berbicara antara kriminalisasi dan lain sebagainya. Ini kan persepsi. Nanti kalau saya katakan, iya, ini kita dikriminalisasi. Tapi di dalam prosesnya dia bukan kriminalisasi. Ada faktor-faktor yang menyebabkan JP melakukan tindakan itu. Nah, jadi saya nggak mau bilang kriminalisasi. Proses hukum saja yang berjalan. Sulit kita mengatakan kriminalisasi ini. Seolah-olah saya sudah tahu bahwa dia dijadikan korban. Sedangkan peristiwa pidana sedang berjalan. Jadi saya harus luruskan gitu loh ya. Saya nggak mau terikut-ikut sama orang bilang kriminalisasi. Saya nggak mau. Saya hanya berbicara tentang akidah hukum saja. Berbicara dengan proses pembuktian dan lain sebagainya. Itu yang saya minta. Ya, saya minta untuk kedepannya pihak kita juga harus berhati-hati juga. Jangan juga melakukan tindakan-tindakan blunder dari pengadilan itu. Karena pola pemikiran orang berbeda-beda. Kalau saya ditanya, saya mengerti pasti nuansa kebatinan daripada seorang Nikita pada saat itu. Dan tindakan yang dilakukannya di pengadilan yang menolak di borgol dan lain sebagainya, itu adalah spontanitas dia lakukan. Kenapa? Karena luapan kekecewaannya, karena aspirasinya tidak tersalurkan. Nah ini dibutuhkan komisi kejaksaan, komisi judisial turun, mengecek ke situasi ini. Karena situasi sudah booming. Jangan diam-diam sehingga tahu apa yang dilakukan oleh hakim dengan jaksa sesuai dengan etika prosedur enggak, sesuai dengan apa runtutan peristiwa itu enggak, adakah diselewengkan atau tidak. Nanti komisi kejaksaan dan komisi judisial yang akan turun untuk memverifikasi. Gitu ya media ya. Oke. Mungkin terakhir adalah Oke kan sudah bersaksi, tinggal tunggu Dokter Samirani yang belum muncul. Mungkin gimana Pak nantinya? Menurut saya bukan Dokter Samira saja, siapa-siapa yang ada relevansinya, yang ada kaitannya di dalam lingkaran peristiwa itu perlu untuk diperiksa. Kenapa sampai peristiwa itu terjadi? Apakah dia sebagai fasilitator? Apakah dia sebagai mediator? Bahkan turut serta. Makanya ada 369 ayat 1 Yunto 55. Turut serta dan penyertaan itu kena. Nah tinggal dicari siapa ini Yunto 55 ini. Loh, perlu didalami. Nah, saran saya sebenarnya Reza harus diperiksa dengan agenda tersendiri dengan peristiwa ini sehingga timbullah keadilan yang berkeadilan. Jadi semua tidak ada yang beda hukum, semuanya sama. Ya. Itulah kita namanya bangsa Indonesia, harus sama adil semua. Tidak ada ini anak siapa ini siapa. Semua anak bangsa Indonesia. Kira-kira ya.